Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Yohana Angela Putri Makim. Di sini saya akan menjelaskan budaya transaksi yang ada di kabupaten asal saya, Lembata. Di sini saya mengambil salah satu contoh desa Loraja, Kecamatan Wulandoni. Nah, di desa ini kegiatan pasarnya terjadi pada hari Rabu. Dan transaksi yang dilakukan di desa ini ada dua macam, yaitu transaksi barter dan transaksi uang. Contoh dari transaksi barter yaitu masyarakat dari pegunungan yang membawa hasilnya seperti sayur, jagung, buah-buahan, ubi yang nantinya ditukar dengan hasil yang dibawa oleh masyarakat yang ada di pesisir pantai seperti ikan, garam, ataupun ikan paus. Nah, selanjutnya contoh transaksi uang yaitu orang yang tidak memiliki barang untuk ditukar sesuai ketentuan pasar, maka mereka menggunakan uang. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini mengenai budaya transaksi yang ada di Desa Loraja, Kecamatan Wulandoni masih menerapkan tradisi budaya barter yang termasuk dalam pasar tradisional. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbandingan transaksi dan budaya. Menurut saya, transaksi itu memang sangat berpengaruh terhadap budaya. Salah satu contoh yang saya ambil itu transaksi briling. Budaya itu memang sangat mempermudah segala usaha dalam bertransaksi. Tetapi di daerah-daerah yang masih pelosok, yang belum terjamah Android, mungkin akan kesusahan dalam memahami briling. Di sini misalkan saya ambil salah satu contoh, yaitu saya membandingkan daerah Kabupaten Malaka di daerah-daerah tertentu di Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Kupang. Kupang memang mayoritas orang-orang yang sudah canggih dalam mengakses Android. Ada beberapa orang yang tahu persis briling, sedangkan di Malaka itu ada yang belum mengetahuinya lebih mendalam, atau ada yang sama sekali tidak mengerti apa itu briling. Bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengakses Android. Tetapi karena tren yang ada, masyarakat Kupang juga bisa mengikuti dengan baik dan connect sama budaya di Kupang di zaman yang modern. Sedangkan di Melaka, masyarakat masih menggunakan cara lama dalam bertransaksi. Ada segelintiran orang yang mengerti dengan briling, namun ada yang belum mengetahuinya sama sekali. Karena masyarakat di sana itu masih dalam proses peralihan lah, atau masa beradaptasi dengan Android. Di sana hampir semuanya memiliki Android, sebagian lah ya memiliki Android, tapi tidak semuanya tahu dan mengerti apa itu briling. Kira-kira seperti itulah pengetahuan saya soal transaksi di Kabupaten Malaka. Terima kasih. Selamat sore Ibu, saya Dorka Suliarti Mesu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan budaya transaksi yang ada di daerah saya di Kabupaten Nagekeo. Contoh nyata di kampung kami, di sana masyarakat belum mengerti tentang transaksi yang menyangkut dengan kredit card atau transaksi transportasi dengan menggunakan aplikasi yang ada di Android. Jadi untuk menggunakan Android saja mereka sudah berpikir kalau mereka itu sombong atau bergaya. Memang sebagian kecil masyarakat di sana sudah ada yang tahu bagaimana bertransaksi dengan gaya yang modern, Bu. Dan
masyarakat tersebut itu hanya masyarakat tertentu. Misalkan anak kuliah atau masyarakat yang punya latar belakang pendidikan yang baik. Jadi mereka itulah yang kadang diminta bantuan untuk mengirim uang melalui ATM mereka jika orang tua di kampung ingin mengirim uang ke anak-anaknya yang sekolahnya jauh. Karena masyarakat di sana itu tahu hanya memberikan uang cash, dan jika mereka ingin berbelanja mereka sudah menyiapkan uang cashnya. Begitu juga dengan untuk berpergian. Di sana mereka biasa menggunakan mobil atau motor. Jika sudah sampai di tempat tujuan maka langsung dibayar ke sopir tersebut atau ke pengemudi ojek tersebut, Bu. Di sana juga, Bu, masyarakat di sana juga ada minimarket di pusat kota. Tetapi sebagian masyarakat beranggapan bahwa minimarket tersebut yang bisa berbelanja itu hanya masyarakat yang punya penghasilan yang cukup atau masyarakat yang berduit, Ibu. Jadi kayak masyarakat yang penghasilannya kecil, Bu, itu tuh kayak tidak biasa belanja di situ, Bu. Tetapi yang saya lihat kalau macam di sini Kupang, di minimarket itu di Ramayana, semua masyarakat bisa berbelanja di tempat tersebut. Dan juga masyarakat di sana itu mereka tidak begitu tertarik dengan transaksi yang tidak biasa dipandang mata. Mereka berpikir kalau transaksi seperti itu tuh hanya penipuan, dan masyarakat di sana itu lebih nyaman dengan tradisi yang ada. Jadi mereka mau itu ada uang, barang ada, dan langsung dan nyata, Bu. Itu yang saya tahu dari tradisi dari penerapan budaya transaksi yang ada di daerah saya, Bu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Arsenius Julian Riano Eka Putra. Di sini saya akan membahas tentang transaksi barter. Keunikan transaksi yang masih menjadi nilai tradisi masyarakat Flores, Manggarai Barat adalah transaksi barter. Nilai sebuah toleransi masih mengakar kuat di daerah Manggarai Barat, tepatnya di Kampung Warloka. Pasar Warloka merupakan pasar tertua di Manggarai Barat yang terletak di daerah pesisir Kampung Warloka, sekitar 1,5 jam dari Labuan Bajo. Pasar ini tidak ada yang tahu persis kapan berdirinya, dan yang lebih uniknya adalah pasar ini dibuka hanya seminggu sekali, tepatnya setiap hari Selasa. Perlu diketahui bahwa barter atau transaksi barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh dua pihak tanpa menggunakan alat bayar seperti uang. Barter menjadi jenis transaksi yang dilakukan melalui penukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang. Sistem transaksi barter tidak memiliki standar nilai yang jelas, namun karena barter dilakukan oleh dua belah pihak yang saling membutuhkan, maka komoditi dianggap seimbang ketika kedua belah pihak telah sepakat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok. Aktivitas di pasar inilah di mana menjadi tempat orang bertemu dan bersatu, di mana orang dari gunung membawa hasil kebun, sedangkan yang dari laut merapat dengan membawa hasil lautnya, di mana setiap orang membawa hasil alam yang bermanfaat buat kehidupan orang banyak. Namun, keunikan lainnya yang kita bisa temukan di pasar ini yakni dari sisi transaksi, di mana jika kita tidak memiliki uang ke pasar ini, kita tidak perlu khawatir karena di pasar ini setiap orang masih bisa bertukar barang atau yang dikenal dengan barter, di mana barang yang kita bawa bisa ditukar dengan barang lainnya dengan kesepakatan, seperti sayur ditukar dengan ikan dan sebaliknya. Inilah yang menjadi keunikan transaksi di pasar ini, karena sulit untuk mengetahui siapa lagi yang akan untung dan rugi. Orang lokal mengatakan kita sesama manusia harus saling membantu
di mana nilai sebuah toleransi masih mengakar kuat dan tradisi yang tidak boleh lekang oleh zaman. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke kota kelahiranku, yaitu Kota Tangerang, yang terletak di Provinsi Banten. Kota Tangerang dipadati oleh penduduk yang terdiri dari berbagai suku. Oleh karena itu, budaya di Kota Tangerang pada umumnya merupakan tuburan dari berbagai suku tersebut. Seperti tari Jalaprang, tari cokek, dan terdapat suku Baduy pedalaman. Untuk makanan tradisional, Tangerang memiliki laksa. Yang membedakan laksa Tangerang dengan laksa di daerah lainnya adalah bahan baku yang digunakan. Karena laksa merupakan salah satu makanan ikonik di Kota Tangerang, terdapat satu kawasan yang menyediakan kuliner laksa. Meskipun nampak tradisional dan sederhana, beberapa penjual menyediakan layanan transaksi cashless sehingga memudahkan pembeli untuk membayar tanpa menggunakan uang cash. Terlebih pada masa COVID-19 ini, cashless membantu kita untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Sekarang kita intip yuk cara penyajian laksa Tangerang. Laksa Tangerang berisikan mie beras, daun kucai, dan disiram oleh kuah yang berisikan kentang dan juga bumbu rempah. Untuk menambah cita rasa, laksa dapat dilengkapi dengan ayam dan juga telur. Sekarang kita lanjutin jalan-jalannya lagi ya. Hari ini kita akan pergi ke salah satu spot favorit aku untuk jajan snack di salah satu mall di kawasan Kota Tangerang Selatan, yaitu Alam Sutra. Sekarang untuk masuk mallnya, jangan lupa kita untuk dicek oleh security dan juga kita ambil karcis parkirnya. Karena di living mall tersedia berbagai macam makanan, hari ini aku mau jajan snack yang berasal dari Korea Selatan. Pasti yang suka nonton drakor tahu banget ini apa. Ya, aku akan beli corn dog. Jangan lupa bayarnya pakai cashless ya. Pada kesempatan kali ini, metode pembayaran cashless yang kugunakan adalah GoPay. Yang pertama, pastikan saldo GoPay-mu cukup. Yang kedua, scan barcode-nya. Jika berhasil, kita akan diminta untuk mengisi PIN. Fungsi PIN bagi e-money adalah untuk menjaga saldo di dalam smartphone-mu aman, sehingga kita tidak takut. Nah, di sini juga tersedia berbagai macam metode pembayaran cashless lainnya. Setelah transaksi berhasil, maka akan otomatis diterima oleh penjual. Nah, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Karena kita udah selesai, sekarang kita pulang. Nah, untuk bayar parkir, kita cukup scan karcis parkirnya, terus kita tap e-money. Sekarang udah nggak pakai cash lagi loh untuk bayar parkir. Setelah stroke sudah keluar, pertanda transaksi berhasil. Dari video yang telah kita saksikan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan budaya transaksi yang terjadi di antara Nusa Tenggara Timur dan Kota Tangerang. Perbedaan budaya transaksi terletak pada kemajuan teknologi, informasi yang diserap masyarakat, dan juga kebiasaan masyarakat dalam melakukan budaya transaksi. Karena itu, harapan untuk kedepannya adalah semoga seluruh masyarakat Indonesia mampu merasakan kemajuan, khususnya kemajuan pada budaya transaksi. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia mampu merasakan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, dengan segala perbedaan bukan berarti kita berbeda, karena kita bernaung pada bangsa yang sama, yaitu kita adalah bangsa Indonesia.